Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat melaksanakan tugas UTS Psikologi Umum yaitu presentasi materi. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu dosen Raja Widya Novci dan teman-teman yang saya sayangi yang mungkin menyaksikan presentasi saya pada kali ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai presentasi saya yang berjudul Teori Dependensi Efek Komunikasi. Sejarah materi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menciptakan inovasi baru yang semakin tak terduga dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang kita kenal sejak tahun 1998 adalah internet. Dalam 12 tahun ini, penggunaan internet semakin meningkat di Indonesia. Dari tahun 2000 sampai 2010, pengguna internet di Indonesia telah meningkat sebesar 1.400% dari 2 juta menjadi 30 juta orang per tanggal 30 Juni 2010 yang lalu. Dilansir dari Internet World Stats 2010. Dengan munculnya internet, memberikan perubahan yang besar terhadap perkembangan komunikasi manusia. Kita mulai diperkenalkan dengan social network, blog, jurnalisme online, jurnalisme warga, dan sebagainya. Citizen journalism. Jurnalisme warga atau yang biasa disebut dengan citizen journalism merupakan sebuah perubahan bentuk jurnalistik yang membuat masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek, namun juga dapat sekaligus menjadi subjek. Meskipun mengalami pro dan kontra, namun saat ini dapat kita temukan berbagai web yang mengusung citizen journalism, baik yang berasal dari media mainstream maupun yang berdiri sendiri. Sebut saja detik.com, Kompasiana, wikimu.com, dan masih banyak lagi. Citizen journalism mempunyai kelebihan maupun kekurangan tersendiri dibandingkan media konvensional. Mungkin banyak yang mempertanyakan kode etik jurnalisme di citizen journalism. Namun, untuk peristiwa yang terjadi di sekitar warga, citizen journalism dapat mengetahui dan bergerak 2 kali lebih cepat. Contohnya, rekaman warga mengenai bencana tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu. Rekaman ini menjadi sangat berharga bagi media dan masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan membahas website Kompasiana. Kompasiana merupakan salah satu web yang mengusung jurnalisme warga. Setiap anggota yang biasanya disebut Kompasianer memiliki hak untuk memposting tulisan selama tidak melanggar aturan kepenulisan yang telah ditetapkan. Kompasiana belum lama ini sering disebut dalam media mainstream, khususnya televisi. Sebut saja buku trilogi karya Wisnu Nugroho yang berjudul Pak BY dan Istananya, merupakan hasil kumpulan tulisannya di web Kompasiana yang saat ini telah tercetak 42.000 eksemplar. Selain warga biasa, memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak wartawan dan penulis tertarik untuk mengikuti Kompasiana. Kompasiana saat ini menduduki urutan ke-83 untuk web yang paling sering dikunjungi di seluruh Indonesia. Tentu saja ini juga merupakan salah satu alasan ketertarikan penulis untuk mengambil Kompasiana sebagai objek penelitian. Selain itu, masalah lingkungan menjadi perhatian media beberapa tahun terakhir ini. Beberapa waktu ini, Kompasiana juga menambah kolom green di dalam situsnya ketika mengamati banyaknya tulisan yang mengangkat isu lingkungan. Kolom ini diharapkan dapat menjadi wadah saluran para Kompasianer yang peduli akan lingkungan serta dapat bermanfaat dalam gerakan pemeliharaan lingkungan. Banyak tulisan yang dimuat dalam Kompasiana Green beserta komentar-komentar dari pembaca. Namun, praktek yang dalam kehidupan nyata Kompasiana tidaklah kita ketahui. Apakah pesan-pesan yang terdapat dalam Kompasiana Green memberikan efek yang signifikan pada sikap pembaca? Kali ini kita masuk tentang teori dependensi komunikasi. Teori ketergantungan media adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Teori ini diperkenalkan oleh Sandra Bell Rockcage dan Melvin DeFleur.
Mereka memperkenalkan model yang menunjukkan hubungan integral tak terpisahkan antara pemirsa, media, dan sistem sosial yang besar. Konsisten dengan teori-teori yang menekankan pada pemeriksa sebagai penentu media, model ini memperlihatkan bahwa individu bergantung pada media untuk pemenuhan kebutuhan atau untuk mencapai tujuannya. Tetapi mereka tidak bergantung pada banyak media dengan porsi yang sama besar. Komunikasi massa. Bentuk komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas. Setiap komunikasi yang diciptakan tentu saja ditujukan untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif. Sebuah komunikasi dikatakan efektif adalah ketika tercapai pemahaman bersama, merangsang pihak lain untuk melakukan sebuah tindakan, dan membuat seseorang berpikir dengan cara yang baru. Komponen-komponen. Sebuah komunikasi tak lepas dari komponen-komponen yang membentuknya. Merujuk pada model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, berikut komponen-komponen komunikasi tersebut. Yang pertama, who merupakan komunikator yang menyampaikan sebuah pesan dalam proses komunikasi, baik perorangan, kelompok, lembaga, maupun instansi. Yang kedua, says what merupakan sebuah pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, in which channel. Media yang digunakan juga akan menentukan keefektifan sebuah komunikasi. Halayak seperti apa yang ingin kita capai, pesan seperti apa yang ingin disampaikan juga harus diikuti dengan pilihan media yang tepat. Yang keempat, to whom merupakan halayak, audiens atau publik yang dijadikan sebagai sasaran penyampaian pesan. Yang kelima, with what effect merupakan efek yang akan timbul setelah pesan tersebut telah disampaikan kepada halayak. Dalam penelitian, peneliti berfokus pada efek yang ditimbulkan komunikator kepada khalayak pembaca. Terpaan media atau media exposure. Terpaan media adalah intensitas keadaan di mana halayak terkena pesan-pesan yang disebarkan oleh suatu media. Dengan demikian, terpaan media berarti intensitas halayak dalam mengakses pesan-pesan yang disebarkan oleh pihak komunikator melalui media-media yang digunakan. Pakar lain, Larry Shore, memberikan definisi sebagai berikut. Media exposure is more complicated than access because it's ideal not only with what hair a person is within cycle, but also whether the person is actually exposed to the message. Exposure is hearing, seeing, reading, or most generally, experiencing with a less in a minimal amount and the interest the mass media message. The exposure might occur to an individual or group level. Artinya, terpaan media adalah lebih lengkap daripada akses. Terpaan tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dengan kehadiran media massa, akan tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka dengan pesan-pesan media tersebut. Terpaan merupakan kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media massa ataupun pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu maupun kelompok. Sifat-sifat stimuli. Menurut Kenneth Anderson, perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Stimuli yang akan menjadi perhatian dikarenakan mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain gerakan. Seperti organisme lain, manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Kita senang melihat huruf-huruf dalam display yang bergerak menampilkan nama barang yang diiklankan. Intensitas stimuli. Kita akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol dari stimuli yang lain. Warna merah pada latar belakang putih, tubuh jangkung di tengah-tengah orang pendek, suara keras di malam yang sepi, iklan setengah halaman dalam surat kabar, atau tawaran pedagang yang paling nyaring di pasar malam. Sukar lolos dari perhatian kita. Kebaruan atau novelty. Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda akan menarik perhatian. Tanpa hal-hal yang baru, stimuli menjadi monoton, membosankan, dan lepas dari perhatian. Perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian. Perulangan juga mengandung unsur sugesti, mempengaruhi bawah sadar kita. Teori efek media.
Efek adalah unsur penting dalam keseluruhan proses komunikasi. Efek bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi penerima terhadap pesan yang dilontarkan oleh komunikator, melainkan efek dalam komunikasi merupakan paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana komunikator hanya dapat menguasai satu kekuatan saja, yaitu pesan-pesan yang dilontarkan. Bentuk konkret efek dalam komunikasi adalah terjadinya perubahan pendapat atau sikap atau perilaku halayak akibat pesan yang menyentuhnya. Umumnya, kita lebih tertarik bukan kepada apa yang kita lakukan pada media, tetapi kepada apa yang dilakukan media kepada kita. Kita ingin tahu bukan untuk apa kita membaca surat kabar atau menonton televisi, tetapi bagaimana surat kabar dan televisi menambah pengetahuan, mengubah sikap, atau menggerakkan perilaku kita. Inilah yang disebut sebagai efek komunikasi massa. Sesungguhnya suatu ide dapat diterima atau ditolak pada umumnya melalui proses. Yang pertama, proses mengerti atau proses kognitif. Yang kedua, proses menyetujui atau proses objektif. Yang ketiga, proses perbuatan atau proses sense motorik. Atau dapat juga dikatakan melalui proses terbentuknya suatu pengertian atau pengetahuan atau knowledge. Proses suatu sikap menyetujui atau tidak menyetujui, attitude, dan proses terbentuknya gerak pelaksanaan, practice. Efek pesan media massa meliputi 3 efek, antara lain. Yang pertama, efek kognitif. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, difahami, atau dipersepsi halayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Yang kedua, efek afektif. Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci halayak. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. Yang ketiga, efek behavioral. Efek behavioral berujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Efek behavioral sering juga disebut dengan efek konatif. Sikap. Sikap dapat memberikan gambaran atau tingkah laku komunikan sebelum atau sesudah menerima informasi. Dalam buku Psikologi Komunikasi, menurut Sherif dan Sherif, sikap memiliki daya pendorong atau motivasi sehingga dapat menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, memilih apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan, serta mengesampingkan apa yang tidak diinginkan dan harus dihindari. Definisi berikutnya berasal dari pemikiran BEM yang memberikan definisi sederhana. Attitudes are likes and dislikes. Sikap mengandung aspek evaluatif, yang berarti mengandung nilai menyenangkan dan tidak menyenangkan. Sikap timbul dari pengalaman dan merupakan hasil belajar, tidak dibawa sejak lahir. Karena itu, sikap dapat diperteguh ataupun diubah. Komponen sikap. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen ini berkaitan dengan kepercayaan, pikiran, atau pengetahuan yang didasari informasi yang berhubungan dengan objek. Berisi kepercayaan seseorang terhadap apa yang berlaku dan benar bagi objek sikap. Yang kedua, komponen afektif. Komponen ini berkaitan dengan aspek emosional terhadap objek. Objek tersebut dirasakan sebagai hal menyenangkan atau tidak menyenangkan dan disukai atau tidak disukai. Yang ketiga, komponen konatif. Komponen ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk berperilaku. Hal ini mencakup semua kesiapan perilaku yang berhubungan dengan sikap. Jika seseorang bersikap positif terhadap suatu objek tertentu, maka ia akan cenderung memuji, membantu, ataupun mendukung terhadap objek tersebut. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu saya, Ibu Raja Widyanovci, dan teman-teman yang mungkin menyaksikan presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan maupun salah kata mau dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.